Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Alfariji Arangke. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teknik dan pendekatan supervisi pendidikan. Langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Angelina Sandriani Penibanin sebagai pemateri pertama. A. Teknik-teknik supervisi pendidikan. Untuk mempermudah kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan supervisi, diperlukan teknik-teknik supervisi. Para ahli berbeda-beda dalam merumuskan tahap teknik-teknik supervisi, akan tetapi pada dasarnya tetap sama. Secara garis berteknik, supervisi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu teknik perseorangan. Yang dimaksud teknik perseorangan ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain mengadakan kunjungan kelas, kepala sekolah datang ke kelas untuk observasi bagaimana guru mengajar. B. Macam-macam teknik supervisi individual. Teknik supervisi individual ada 5 macam, yaitu A. Kunjungan kelas. Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan dosen atau instruktur oleh kepala satuan pendidikan untuk mengamati proses pembelajaran di kelas. Tujuan adalah untuk menolong dosen atau instruktur dalam mengatasi masalah di dalam kelas. Melaksanakan kunjungan kelas. Cara melaksanakan kunjungan kelas. Yang pertama, dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu tergantung sifat, tujuan, dan masalahnya. Yang kedua, atas pemerintah dosen atau instruktur bersangkutan. Yang ketiga, sudah memiliki instrumen atau catatan-catatan. Dan yang keempat, tujuan kunjungan harus jelas. Tahap-tahap kunjungan kelas. Ada 4 tahap kunjungan kelas. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, supervisor merencanakan waktu, sasaran, dan cara berobservasi dalam kunjungan kelas. 2. Tahap pengamatan selama kunjungan. Pada tahapan ini, supervisor mengamati jalannya proses pembelajaran berlangsung. 3. Tahap akhir kunjungan. Pada tahap ini, supervisor bersama dosen atau instruktur mengadakan perjanjian untuk membicarakan hasil-hasil observasi. Keempat, tahap terakhir adalah tahap tidak lanjut. B. Observasi kelas. Observasi kelas adalah mengamati proses pembelajaran secara detail di kelas. Tujuannya adalah untuk memperoleh data objektif aspek situasi pembelajaran, kesulitan-kesulitan dosen atau instruktur dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Aspek-aspek yang diobservasi dalam kelas secara umum. Aspek-aspek yang diobservasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha-usaha dan aktivitas dosen atau instruktur siswa dalam proses pembelajaran. 2. Cara menggunakan media pengajaran. 3. Variasi metode. 4. Ketetapan penggunaan media dengan materi. 5. Ketetapan penggunaan metode dengan materi. Dan keenam, reaksi mental para siswa dalam proses belajar mengajar. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Maria dan Turis Amaral sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pelaksanaan observasi kelas. Pelaksanaan observasi kelas ini melalui tahap yang pertama, persiapan, pelaksanaan, penutupan, penilaian hasil observasi, dan tindak lanjut supervisor. A. Sudah setiap dengan instrumen observasi. B.
B. Menguasai masalah dan tujuan observasi. C. Observasi tidak mengganggu proses pembelajaran. C. Pertemuan individual. Pertemuan individual adalah satu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara supervisor, dosen, atau instruktur. Tujuannya adalah yang pertama, memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan dosen atau instruktur melalui pemecahan kesulitan yang dihadapi. 2. Mengembangkan hal mengajar yang lebih baik. 3. Memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri dosen atau instruktur. Dan keempat, menghilangkan atau menghindari segala prasangka. E. Menilai diri sendiri. Yang pertama, nilai diri sendiri adalah penilaian diri yang dilakukan oleh diri sendiri secara objektif. Untuk maksud itu diperlukan kejujuran diri sendiri. Cara-cara menilai diri sendiri sebagai berikut. 2. Suatu daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada mahasiswa untuk menilai pekerjaan atau suatu aktivitas. Biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan baik secara tertutup maupun terbuka dengan perlu menyebut nama. 3. Menganalisis tes-tes terhadap unit kerja. 4. Mencatat aktivitas mahasiswa dalam suatu catatan. 5. Baik mereka bekerja secara individu maupun secara kelompok. 2. Teknik kelompok. Teknik kelompok ialah supervisi yang dilakukan secara kelompok. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain mengadakan pertemuan atau rapat atau meeting. Seorang kepala sekolah menjalankan tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusun, termasuk mengadakan rapat-rapat secara periodik dengan guru-guru. Dalam hal ini rapat-rapat yang diadakan dalam rangka kegiatan supervisi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mariano Frida. Di sini saya sebagai pemateri 3. Lanjutan dari materi kami tentang pendekatan supervisi pendidikan. Ada beberapa pendekatan dalam supervisi pendidikan, salah satunya yaitu yang pertama, directive approach. Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung. Sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasarkan pemahaman terhadap psikologi behaviorisme. Prinsip behaviorisme ialah bahwa segala perbuatan berasal dari refleks, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus. Maka dari itu akan mengalami kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan agar dapat bereaksi. Supervisor dapat menggunakan penguatan atau reinforcement atau hukuman atau yang disebut punishment. Pendekatan seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku supervisor seperti menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, dan memberi contoh. Secara umum, supervisi memiliki kegunaan untuk memberikan bantuan dalam mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui usaha peningkatan profesional mengajar, menilai kemampuan guru sebagai pendidik dan pengajar dalam bidang masing-masing guna membantu mereka melakukan perbaikan dan bila mana diperlukan dengan menunjukkan kekurangan-kekurangan untuk diperbaiki sendiri. Supervisi berasal dari kata supervision yang terdiri dari dua kata, yaitu super yang berarti lebih dan vision yang berarti melihat atau meninjau. Secara terminologi, supervisi sering diartikan sebagai serangkaian usaha bantuan pada guru, sehingga supervisi secara etimologis mempunyai konsekuensi yang disamakannya pengertian supervisi dengan pengawasan dalam pengertian lama, berupa inspeksi sebagai kegiatan kontrol yang otoriter. Berikut yang kedua, directive approach. Pendekatan supervisi non-direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang sifatnya tidak langsung.
Pendekatan tidak langsung non-direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung, sehingga perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tetapi ia terlebih dulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Secara etimologi, pendekatan memiliki arti usaha mendekati, sedangkan supervisi pendidikan secara terminologi didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk membantu personel sekolah dalam meningkatkan kemampuannya, sehingga lebih mampu mempertahankan dan melakukan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Sedangkan kata non-direktif bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya tidak langsung, adalah secara teknis perilaku supervisor dalam pendekatan non-direktif ini adalah yang pertama, mendengarkan, dalam arti supervisor mendengarkan terlebih dahulu laporan-laporan guru, baik berupa keberhasilan maupun permasalahan. Yang kedua, memberi penguatan. Setelah mengetahui berbagai keluhan yang dialami guru, maka perilaku supervisor selanjutnya adalah memberi penguatan. Penguatan ini bisa berupa pujian atau motivasi. Motivasi yang positif akan mendorong manusia untuk berbuat positif atau kebaikan juga. Yang ketiga, menyajikan. Bisa dimaknai dengan supervisi menyajikan solusi baik berupa petunjuk praktis atau teori. Yang keempat, memecahkan masalah. Perilaku berikutnya adalah supervisor membantu memecahkan masalah yang dihadapi guru. Yang ketiga, collaborative approach. Pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif. Psikologi kognitif beranggapan bahwa belajar adalah hasil paduan antara kegiatan individu dengan lingkungan pada gilirannya, nanti berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Dengan demikian, pendekatan dalam supervisi berhubungan pada dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Perilaku supervisor adalah sebagai berikut: menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan negosiasi. Pendekatan kolaboratif ini lahir dari psikologi kognitif yang beranggapan bahwa belajar adalah hasil paduan antara kegiatan individu dan lingkungan pada gilirannya, nanti berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Pada pendekatan ini, supervisor dan guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi. Pendekatan kolaboratif ini menggunakan komunikasi dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Pendekatan ini lebih tepat digunakan terhadap guru yang biasanya mengkritik atau terlalu sibuk. Demikian hasil diskusi kami. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.